Ya selamat sore teman-teman semua. Saya Temi Syafiq mewakili dari Lesti. Yang pasti Lesti dan kita semua akan mengikuti proses hukum yang berjalan seperti apa. Jadi bagaimanapun kita juga pengen cepat selesai dan semuanya nanti akan sesuai dengan proses. Jadi kita menunggu, seperti tadi Bang Sadra bilang, adalah kita menunggu proses atau pemanggilan sih. Tapi case sendiri seperti apa sih? Dari awal pihak sebelah berkata kan tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Yang pasti tadi udah dirunut sama Bang Sadra juga proses-prosesnya seperti apa. Biar kita ikuti aja, apapun kita serahkan semua ke prosesnya. Tapi mungkin alasannya sampai saat ini, komunikasi belum sih, Bang? iya, Katanya kan dia menghubungi Sudin. Artinya dari pihak Lesti sendiri itu apakah sudah menerima atau sama sekali nggak ada komunikasi, misalnya nggak ada chat masuk, nggak ada surat masuk atau seperti itu, atau gimana gitu? Soalnya dia kan bilangnya sudah ada komunikasi gitu. 3 kali ke rumah dan tidak pernah diterima dan tidak pernah ada komunikasi. Tadi saya sudah jelaskan ya Jelasin, secara detail ya. Bahwa yang bersangkutan datang ketika Lesti tidak ada lagi syuting. Betul. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan ataupun menitipkan surat teguran hukum dan somasi sudah direspon juga. Betul. Bahkan di dalam surat tersebut sudah dijelaskan alasannya, kemudian harus menghubungi siapa. Itu secara detail sudah dijelaskan di dalam surat tanggapan atas somasi tersebut. Begitu. Jadi kalau disebutkan bahwa pihak dari Lesti kenapa tidak memberikan respon, tidak mau memberikan jawaban, ya mungkin dari teman-teman media sekarang bisa menilai ya itu seperti apa, karena memang dari manajemen sudah mencoba untuk bersikap profesional untuk memberikan respon, begitu. Bang, berarti saat datang itu dia main datang aja Bang ya? Nggak ada izin, main datang aja gitu ke rumah Lesti? Itu yang kami sangat sayangkan. Kan kalau kita ya, ini kalau saya ketika mau mungkin ada janjian dengan Pak Leo misalnya atau dengan siapapun gitu kan, pasti kan kita janjian dulu, ya kan, ada nomor manajer dihubungin dulu. Nah ini kan tiba-tiba datang kemudian marah-marah dan sebagainya kan, ya kita juga bingung seperti itu. Ini maksudnya apa ya? Kita juga cukup mungkin waktu itu memang orang yang jaga di rumahnya Lesti juga cukup kaget ya dengan situasi. Berarti dia ngebangun opini dong Bang, dia datang sendiri terus nggak direspon, dia bilang nggak diterima, berarti dia ngebangun opini itu Bang. Intinya yang mau saya sampaikan bahwa saya sudah menjelaskan semua bukti-buktinya ada di sini. Tapi Bang, akan ada soal izin gimana? Soal Kenapa? izin akan balik nggak Bang? Mungkin dari kasus ini, dari pihak Lestinya ke Yonde Dores. Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum. Tapi bisa nanti ditafsirkan ya. Tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Tapi kan kemarin pihak Om Yoni kan hanya ingin meminta kejelasan izin. Mungkin Lesti menyanyikan tersebut izin ke siapa dan disuruh siapa. Mungkin benang merahnya itu sih yang kemarin Om Yoni. Kalau dari pihak Lesti atau foto label atau pengacara seperti apa menanggapinya? Ya, itu silahkan saja. Kan makanya fungsi dari surat tanggapan atas somasi itu kan sebenarnya untuk membuka peluang komunikasi sebenarnya. Apa sih yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Yoni? Saya rasa dari manajemen sudah menyampaikan itu di dalam surat tanggapan atas somasi. Jadi silahkan saja, kalaupun memang mau menghubungi, saya rasa cukup jelas. Tanggal berapa Bang dibalasnya somasinya tersebut? Surat somasi itu sudah dibalas pada tanggal 6 Maret 2025 dan sudah diterima pada tanggal 11 Maret 2025. Begitu. Bang, apakah nanti ada adanya upaya damai? Karena kan pihak sana mintanya duduk bareng, komunikasi dengan baik. Ya. Dari pihak Lesti menanggapinya seperti apa sih Bang? Ya, kalau mau berbicara perdamaian, kami juga tidak merasa ada pertikaian sih sampai saat ini. Tidak ada yang namanya kami menyebutkan Bapak Yoni adalah musuh kami atau apa, itu tidak ada sama sekali. Silakan kalau mau berkomunikasi, kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Begitu. Oke. Bang, tapi Lesti sendiri merasa dia melakukan pelanggaran hak cipta gak sih Bang? Karena kan yang ngupload bukan dia juga Bang. Silakan itu nanti kami akan menjawab itu nanti di proses. Kami tidak mau menjawab itu sekarang karena seperti penjelasan saya tadi di poin nomor 4 bahwa kalau kita berbicara mengenai adanya dugaan ya, kita bicara dugaan pelanggaran hak undang-undang hak cipta, ya silakan nanti kan teman-teman penyidik yang bisa menjawab itu apakah itu melanggar atau tidak. Bang, mungkin dari adanya dugaan hak cipta
kita sendiri dari pihak Lesti dan manajemen ada kerugian material dan non material sendiri nggak sih? Apalagi nggak boleh nyanyiin lagi lagu Jogi Dores. Boleh diulang, sorry. Ada kerugian non material atau material Dari? pihak Lesti sendiri, apalagi ini kan menyangkut nama baik Lesti. Ya tentu kalau kita berbicara ada kerugian material atau tidak material, mungkin saat ini lebih ke tidak material ya, karena kan kami kan selama ini cukup diam ya. Ya ini kan merupakan chance dari pihak Bapak Yoni menyebutkan bahwa yang tadi saya sebutkan yuk Lesti begini ya, itu kan tentu tidak baik ya. Ya tentu itu merugikan dari sisi non materialnya sih. Mungkin sampai nggak mau ambil job nggak sih Bang karena ada kerugian non material tersebut, kayak dampaknya kayak kena mental, atau mungkin nggak mau ngejob dulu beberapa saat gitu masih? Siapanya? Lestinya. Oh Lesti Enggak, sekarang kamu lagi biasa ngamen. sehat kok, bisa kita lihat kan di Instagramnya saat ini Dede lagi sibuk dengan aktivitasnya Betul. dia, kemudian lagi banyak job. Saya rasa itu tidak mempengaruhi ya. Nah, dengan adanya ini malah dibantu Iya. job ya Bang. Alhamdulillah. Amin. Pak, ini dari label seperti apa nih untuk membackup Dede Lesti seperti apa deh Pak? Ya saya kayaknya memang kembali seperti tadi rekan saya Pak Andrak ini, kita tidak terlampau mau memperlebar ya kan, yang tadinya mungkin kita kondusif gara-gara banyak kesimpang siuran info-info yang memang sedang kami tunggu ini, karena kita juga nggak tahu yang dilaporin itu apa ya kan. Jadi kita mau hanya fokus bahwa apa yang dilaporkan, pasal-pasalnya apa ya, dan bukan nggak mungkin, namanya kita juga semua tahu, rekan-rekan media juga pasti tahu RJ itu selalu terbuka ya, apalagi kalau merasa bahwa dari pihak ini tidak ada pelanggaran. Jadi kembali lagi mungkin kami tidak terlampau mau berpanjang lebar, biarkan nanti ada kesempatan berikutnya, nanti mungkin teman-teman media juga silakan, bukan nggak mungkin kita akan undang lagi setelah kami dapat undangan. Ujung-ujungnya kan dari polisi pasti klarifikasi atas laporan dari yang melapor itu kan, itu aja ya. Jadi mungkin nggak mau terlalu panjang lebar, setelah nanti itu kita mungkin lebih kepada suatu titik fokus yang memang itulah yang mungkin akan kita tanggapi ya. Sorry mungkin nggak terlampau mau melebar dulu. Bang, apakah nanti akan ada panggilan? Kalau untuk dari label sendiri, prosedur untuk pengcoveran sebuah lagu tuh Yap. perizinannya seperti apa sih Pak Leo? Ini artinya bukan label artinya ngerekam ya, karena ini kan dia cuma menyanyikan. Oh. Ya beda ya, kalau label artinya kan identiknya kan, orang bilang label kan melakukan suatu perekaman, suatu pengadaan, ini kan nggak ada. Berarti ini izinnya per individu ya Pak Leo? Bukan dari label? Individu penyanyinya? Oh dari manajemen itu memang dimanage oleh manajemen ya kan. Tapi bahwa permintaan lagu apa nggak tahu kan, memang seperti kita tahu semua lah ada prosedurnya juga. Dan itu semua dilakukan. Pak, isu hak cipta ini kan lagi ramai juga di beberapa kalangan ya, dan ada speak up juga bahwa ini label kemana nih, harusnya sebagai seorang label itu harus ikut campur tangan nggak sih Pak dalam masalah ini? Kembali nggak perlu panjang lebar, apalagi mungkin teman-teman media juga tahu di MK itu banyak ya kan yang mengajukan review atas undang-undang hak cipta sendiri, biar kita nanti lihat daripada mendahului ternyata apa yang diputus oleh MK ini beda gitu. Ya biar aja itu, karena kalau selalu ditanggepin bunyi anjingnya nggak akan pernah habis. Mas Andrak, ini